Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karenanya lah kita mendapat rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang tiada habisnya, sehingga kita bisa menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Al-Adli dari kelas 10 RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Kerajaan Aceh. Yang pertama, asal-usul. Asal-usul Kerajaan Aceh adalah dari penyatuan dua kerajaan kecil, Lamuri dan Aceh Darul Kamal oleh Sultan Ali Mogayat Shah pada sekitar tahun 1496. Kerajaan yang didirikan kembali sebagai Kerajaan Aceh Darussalam ini berkembang menjadi kekuatan maritim dan politik yang dominan di Selat Malaka, dengan pusatnya ada di Banda Aceh yang dulunya dibangun oleh Sultan Johan Shah. Selanjutnya, letak Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dengan ibu kota di Kutaraja atau yang sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Lokasi ini sangat strategis karena berada di tepi Selat Malaka, menjadikannya pintu gerbang perdagangan antara timur dan barat. Lalu, karakteristik Kerajaan Aceh. Lokasinya ada di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah yang kini menjadi Provinsi Aceh. Ibu kotanya Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Karakteristik lokasi, berada di tepi Selat Malaka, dekat dengan jalur perdagangan internasional dan menjadi titik pertemuan antara wilayah timur dan barat. Dilanjut dengan pendiri kerajaan, yaitu Sultan Ali Mogayat Shah, kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tersebut dan mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1496. Sultan Ali Mogayat Shah memindahkan pusat kerajaan ke Darudunia atau Banda Aceh dan mulai mengembangkan Aceh menjadi kekuatan politik dan ekonomi utama di Selat Malaka. Dilanjut lagi dengan silsilah Raja-Raja Aceh. Yang pertama, Sultan Ali Mogayat Shah dari tahun 1514 hingga 1530. Yang kedua, ada Sultan Salahuddin dari tahun 1530 hingga 1537 atau 1539. Yang ketiga, ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dari tahun 1537 hingga 1568. Yang keempat, ada Sultan Hussein Ali Riayat Shah dari tahun 1571 hingga 1579. Yang kelima, ada Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 hingga 1636. Yang keenam, ada Sultan Iskandar Thani dari tahun 1636 hingga 1641. Yang ketujuh, ada Sri Ratu Safi Al-Din Taja Al-Alam dari tahun 1641 hingga 1675. Yang kedelapan, ada Sultan Sulaiman Ali Iskandar Shah dari tahun 1839 sampai 1857. Yang kesembilan, ada Sultan Mansur Shah dari tahun 1857 hingga 1870. Yang ke-10 ada Sultan Mahmud Shah dari tahun 1870 hingga 1874. Yang ke-11 ada Sultan Muhammad Daud Shah dari tahun 1874 hingga 1903. Perkembangan Kerajaan Aceh. Kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan juga menjadi pusat pembelajaran agama Islam yang penting di Nusantara. Puncaknya, Kerajaan Aceh mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 hingga 1636. Perkembangan Kerajaan Aceh terjadi dari masa awal pendiriannya oleh Sultan Ali Mogayat Shah pada abad ke-16. Melalui masa puncak kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda yang menguasai perdagangan dan meluaskan wilayah, hingga akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan pada abad ke-19. Kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan maritim dan pusat keilmuan Islam dengan julukan Serambi Mekah.
Selanjutnya ada peninggalan. Dari bangunan bersejarah yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi simbol kejayaan Islam di Aceh, dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Lalu ada sastra dan budaya bersejarah. Kitab Busanus Salatin, karya sastra sejarah penting, karya Nuruddin Araniri yang mencatat sejarah kerajaan Aceh. Lalu ada benda bersejarah yaitu meriam Kesultanan Aceh. Meriam peninggalan kesultanan yang berfungsi untuk pertahanan. Beberapa ditemukan di Aceh Barat. Demikian sejarah singkat tentang kerajaan Aceh yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.